Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Poyan, NIM 2520110. Saya dari kelas PTIK 6C. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat salah satu mata kuliah jaringan nirkabel. Baik, langsung saja. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang WLAN, konsep WLAN, pengertian, fungsi, manfaat, dan sebagainya. Yang pertama mulai yaitu dari pengertian WLAN atau Wireless Local Area Network. Merupakan salah satu jaringan berjenis nirkabel. Batas jangkauannya terbatas di area lebih kecil. Biasanya jaringan yang satu ini bisa ditemukan dengan mudah di beberapa tempat, seperti sekolah, kampus, hotel, pelabuhan, tempat wisata, dan lain sebagainya. Jaringan nirkabel WLAN memanfaatkan gelombang elektromagnetik, bisa memancarkan gelombang pada radius tertentu. Jika dilukiskan, gelombang tersebut akan membentuk seperti bola, sehingga perangkat yang berada dalam area tersebut bisa menggunakan dengan bebas. Apalagi biaya pemasangannya juga termasuk lebih murah dibandingkan yang memakai kabel. Meski begitu, pemakaian jaringan WLAN lebih cepat. Akibatnya, kecepatan bandwidth menjadi lebih tidak stabil. Meskipun penggunaan jaringan nirkabel semakin marak, tapi tetap saja memperlakukan jaringan kabel. Kabel tersebut digunakan untuk membangun sistem jaringan sebesar WAN atau Wide Area Network dan GAN, Global Area Network. Nah, keuntungan memakai WLAN ini adalah satu, belakangan ini banyak orang yang lebih memilih jaringan WLAN. Salah satu penyebabnya adalah karena memiliki keuntungan dan kemudahan ketika menggunakannya. Yang kedua, bisa dipakai untuk berbagai macam perangkat. Yang tiga itu jaringan WLAN lebih mudah dipersiapkan dibandingkan yang kabel. Yang keempat yaitu lebih mudah diakses dari mana saja selama areanya masih bisa menerima internet. Yang kelima, bisa ditemukan di mana saja, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang terakhir yaitu itulah penjelasan tentang WLAN, Wireless Local Area Network, serta keuntungan ketika memakai jaringan tersebut. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang access point. Access point ialah sebuah perangkat keras jaringan PC yang menghubungkan piranti nirkabel atau tidak menggunakan kabel dengan jaringan internet lokal menggunakan teknologi seperti wireless, Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lainnya. Biasanya access point sering dikenal dengan nama WLAN atau Wireless Local Area Network, yang mana fungsi dari perangkat ini adalah untuk menerima maupun mengirim data berasal dari adapter wireless. Access point memiliki dua komponen, yaitu yang pertama transceiver dan antena, yang mana dua komponen tersebut berfungsi untuk menerima sinyal internet serta memancarkan sinyal internet ataupun sinyal yang terhubung ke client server. Biasanya access point ini akan dihubungkan dengan perangkat keras lainnya seperti hub, switch, atau router melalui kabel Ethernet agar bisa memancarkan sinyal. Segala produk perangkat keras memiliki kelebihan, termasuk access point. Kelebihan yang akan kita dapat jika menggunakan access point ialah sinyal Wi-Fi yang dipancarkan lumayan luas, yaitu menjangkau semua ruangan. Bahkan jika terhalang tembok atau sekat antara ruangan. Nah, yang kedua itu fungsi access point. Pengguna access point memang memiliki banyak fungsi, tetapi fungsi utamanya ialah menerima atau menolak perangkat yang akan terhubung pada jaringan lokal yang sama.
Inilah beberapa fungsi-fungsi dari access point. Satu, memiliki peran sebagai hub access point. Berfungsi untuk mengkoneksikan antara kabel yang menggunakan nirkabel atau wireless dengan jaringan internet lokal yang tersedia. Yang kedua yaitu jangkauan access point tergantung kekuatan sinyal. Jika sinyal kuat, maka jangkauan access point akan luas. Begitu pula sebaliknya. Jika sinyal lemah, maka jangkauan access point akan sempit. Yang ketiga yaitu access point juga berperan sebagai DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Secara otomatis, perangkat access point bisa memberikan IP address untuk sebuah perangkat yang akan terhubung. Selanjutnya yaitu fungsi lain dari access point ialah berfungsi mengatur jumlah akses. Pengaturan ini berdasarkan MAC address device oleh pengguna. Selanjutnya yaitu access point dapat memasang fitur keamanan WPA dan Wi-Fi Protection Access serta WEP atau Wired Equivalent pribadi. Keduanya ialah pengamanan jaringan wireless. Web sendiri untuk pengamanan jaringan dengan cara autentikasi atau pencocokan pada sandi yang diberikan klien pada access point. Kemudian WAP berfungsi sebagai pengamanan tambahan dengan decryption yang harus dilengkapi WEP. Selanjutnya itu cara kerja perangkat access point. Seperti yang kita ketahui, access point merupakan perangkat keras pada jaringan komputer atau PC yang disambungkan ke perangkat lainnya untuk mengakses jaringan internet. Pada umumnya, jika menyambungkan perangkat seperti smartphone atau laptop pada layar komputer atau laptop tersebut akan muncul permintaan memasukkan kata sandi atau password. Lalu, setelah kata sandi dimasukkan, access point akan otomatis mengatur agar perangkat kamu bisa terhubung ke internet dengan cara mencocokkan kata sandi WiFi yang telah kamu masukkan ke access point sebelumnya. Apakah sudah benar atau salah? Jika kata sandi kamu benar, maka perangkat otomatis akan terkoneksi dengan jaringan internet. Dan apabila salah, sebaliknya. Dan jalur data yang digunakan access point berupa jalur data sinyal radio frekuensi atau RF yang dibentuk Wi-Fi menggunakan jalur elektrik pada kabel internet. Berikut merupakan tipe-tipe pada perangkat access point. Yang pertama yaitu Raptor mode. Access point pada tipe ini berfungsi untuk menambah cakupan jangkauan sinyal nirkabel dengan service set identifier atau SSID. Dan untuk keamanan yang sama, biasanya mode seperti ini digunakan untuk menguatkan sinyal di tempat yang mempunyai jaringan wireless, tapi pemancaran sinyalnya lemah atau tidak merata, misalnya di pegunungan. Yang kedua yaitu access point mode. Kemudian access point pada tipe ini merupakan perangkat yang bisa digunakan untuk menyambungkan jaringan nirkabel dan kabel. Sistem kerja access point ini hampir sama seperti switch dan biasanya terletak di balik router. Access point tipe ini akan sering kita temui di tempat yang menyediakan jaringan nirkabel. Yang ketiga itu client mode. Kemudian fungsi client mode, access point ini tipe ini dapat kita temui pada perangkat elektronik yang mempunyai port Ethernet, misalnya PC, laptop, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu wireless router mode. Pada access point tipe ini mempunyai kemampuan untuk membagikan suatu koneksi internet dengan beberapa klien sekaligus. Dalam mode wireless router ini hanya ada satu port wide area network atau WAN yang dapat mensupport beberapa jenis koneksi. Yang kelima yaitu breadth mode. Pada akses yang tipe breadth mode ini mempunyai cara kerja dengan membuat jaringan individu atau mandiri melalui satu internet untuk dua grup. Alat ini juga berfungsi memanfaatkan jaringan kabel kemudian menyebarkannya menggunakan SSID.
dengan kata sandi yang sama. Jenis access point tipe ini sering kita temui di tempat-tempat seperti perumahan, kafe, perkantoran yang menyediakan layanan ini tanpa harus memasukkan password. Nah, lanjut yaitu SSD. SSD adalah penyimpanan yang juga memiliki komponen penyusun penting agar mekanisme kerja alatnya berjalan dengan mulus. Adapun komponen SSD adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu controller. Komponen pertama dari SSD adalah controller. Komponen ini berfungsi sebagai pengontrol dan menyediakan fitur antarmuka, tingkat perangkat SSD dan juga mengeksekusi freeware. Yang kedua itu addressing. Komponen SSD ini merupakan logika yang berfungsi untuk menjalankan pemilihan di seluruh komponen memori flash. Yang ketiga itu flash memory atau BASIC. Komponen selanjutnya yaitu memori BASIC. Biasanya komponen ini digunakan oleh pabrik-pabrik untuk pembuatan SSD karena dibandingkan dengan bahan DRAM, komponen berikut memiliki harga yang lebih murah. Adapun flash memory BASIC pada SSD adalah mempertahankan data tanpa adanya suplai daya secara terus-menerus. Yang keempat itu data buffer atau cache. Merupakan RAM yang memiliki kecepatan tinggi. Biasanya komponen berikut digunakan untuk mencocokkan kecepatan dan peningkatan throughput data. Keempat itu setting SSD. Cara setting SSD. Supaya kamu bisa mengubah dan mengatur SSD WiFi, biasanya kamu bisa langsung melakukan melalui pengaturan sesuai provider yang digunakan, seperti IndiHome, BusyNet, MNC Play, dan lain sebagainya. Setelah itu, kamu bisa mengikuti cara mengatur SSD di bawah ini. Yang pertama yaitu buka browser pada perangkat yang kamu pilih, lalu ketikkan menuju modem sesuai dengan provider yang digunakan. Misalnya IndiHome 192.168.11. Yang kedua, masukkan username dan password. Yang ketiga, klik network, WLAN, baru SSID setting. Pada menu SSD name, kamu bisa mengubahnya sesuai yang diinginkan. Yang kelima, namun jangan lupa ketentuannya, yaitu maksimal 32 karakter dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa SSID terbagi menjadi dua, yaitu public SSID dan hide SSID. Yang ketujuh, jika kamu menyembunyikannya, pilih hide SSID. Yang ke-8, klik submit untuk menyimpannya. Selanjutnya itu adalah saya akan menjelaskan tentang keamanan WLAN. Keamanan jaringan WLAN merupakan hal yang penting yang perlu diketahui oleh pengelola jaringan. Agar dapat diketahui tingkat keamanan jaringan yang disediakan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Lingkungan Pemerintahan DIY yang menerapkan jaringan komputer kabel dan WLAN sebagai media pertukaran dan informasi untuk pelayanan umum atau komersial, kepegawaian dan lain sebagainya. Pengguna media WLAN tersebut rentan terhadap ancaman serangan karena menggunakan gelombang radio. Peneliti ini dilakukan untuk memperoleh hasil pengujian keamanan jaringan wireless pada Dinas Kominfo DIY, sehingga bisa digunakan sebagai masukan bagi pengelola dalam rangka menjaga dan atau meningkatkan kualitas layanan koneksi jaringan WLAN yang disediakan. Selanjutnya itu WPA. WPA dan WPA2 merupakan protokol keamanan yang diciptakan untuk mengatasi permasalahan pada WAP.
Pengguna WPA dan WPA2 akan menyulitkan hacker dalam melakukan injeksi paket, mengirimkan paket yang diambil sebelumnya, reply attack, atau serangan lain yang mengancam WP. Hacking terhadap jaringan yang menggunakan WPA atau WPA2 menjadi jauh lebih baik. Menjadi lebih sulit dilakukan. WPA dan WPA2 bisa dijalankan dengan dua modus, yaitu personal menggunakan PSK, pre-shared key, dan enterprise menggunakan server radius. Kemungkinan hacking hanya bisa dilakukan pada WPA dan WPA2. PSK yang paling banyak digunakan untuk pengguna perumahan maupun perusahaan, WPA dan WPA2. PSK menggunakan passphrase yang harus diatur di setiap komputer seperti halnya web, berbeda dengan hacking WP. Metode yang digunakan untuk melakukan hacking terhadap WPA dan WPA2 tidak bisa menggunakan metode statistik. WPA dan WPA2 mempunyai 4 intellect vector yang berubah-ubah, sehingga tidak ada gunanya mengumpulkan paket data sebanyak-banyaknya. Seperti pada WEP, untuk mendapatkan key yang digunakan, hacking dengan cara ini membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga metode yang paling memungkinkan adalah brute force. Selanjutnya itu WPS atau Wireless Protection Setup adalah sebuah program sertifikasi opsional yang dikembangkan oleh Aliansiasi Wi-Fi. WPS dirancang untuk memudahkan pengaturan keamanan Wi-Fi di rumah dan kantor kecil. WPS berguna jika suatu saat pemilik jaringan WLAN mengalami lupa password. Hanya dengan menekan tombol WPS, maka pemilik jaringan tersebut dapat mengkoneksikan perangkat NAS secara otomatis. Jenis serangan ini hanya bisa menyerang jaringan WLAN bertipe autentikasi WPA, PSK, dan WPS atau PSK, dan memiliki tipe enkripsi TKIP. Jaringan WLAN pada smartphone tidak bisa diserang. Cara membatasi jumlah yang terkoneksi di WLAN. Banyaknya pengguna WiFi dapat mempengaruhi kecepatan koneksi saat digunakan. Ada beberapa cara agar WiFi kita tetap stabil dan memiliki koneksi yang cepat. Salah satu cara yang efektif dilakukan adalah dengan membatasi jumlah penggunanya. Selanjutnya yaitu menggunakan modem. Modem yang disediakan oleh provider internet memiliki pengaturan yang bisa kamu akses langsung menggunakan web browser yang ada di komputer atau PC. Kamu bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, buka browser dan masukkan kode IP-nya pada search bar di web browser yang kamu gunakan. Yang kedua itu, jika sudah masuk, isi username, user dan password user, lalu klik login. Selanjutnya, saat laman utama pengaturan sudah terbuka, masuk ke pengaturan, klik network, SSID setting, kemudian tentukan jumlah pengguna di kolom maksimum clients. Selanjutnya itu klik save untuk menyimpan pengaturan modem. Menggunakan aplikasi P2Power. Jika cara pertama masih merasa kesulitan, kamu bisa mencoba dengan menggunakan P2Power. Langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu unduh dan install terlebih dahulu P2Power di Android atau PC. Selanjutnya buka dan pilih sistem untuk masuk ke halaman pengaturan. Ketiga, kemudian pilih main adaptor jaringan dan klik OK. Selanjutnya, pilih menu schedule setting, lalu pilih Neo, select all dan OK. Selanjutnya, untuk mengatur jumlah pengguna yang terhubung ke jaringan WiFi, pilih opsi Control All, kemudian klik Start. Apply roll to hot selected dengan cara klik kanan di salah satu bagian. Jika ingin memblokir perangkat yang terhubung ke jaringan WiFi, caranya klik drop host selected, lalu pilih perangkat yang ingin kamu blokir. Nah, mungkin itu saja yang
dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, itu keluar dari saya. Jika ada kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, saya Hafsal Poyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.